Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, 16 Al-Muharram 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam pelajaran akidah kelas 7A SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang kandungan bab yang pertama. Tentang kandungan bab yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang kelima, kita membahas tentang kandungan bab sampai nomor 5. Kandungan bab sampai nomor 5. Kita membahas tentang hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ya, hadis Mu'adz bin Jabal. Itu sudah kita bahas, dan dengan begitu kita sudah selesai membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, saya katakan bahwasanya hari ini ulangan, akan tetapi kita masih belum membaca kandungan bab. Kita masih belum membaca kandungan bab. Kita baru selesai membaca kandungan bab yang ketiga, ya, kandungan bab yang ketiga. Kita baca dulu kandungan bab, insyaallah taala. Pekan depan kita akan ulangan. Kita baca dulu kandungan bab. Kandungan bab yang pertama, hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang belum membuka videonya agar membuka dan dengarkan baik-baik. Jadi perhatikan baik-baik di dalam pembelajaran akidah melalui kitab tauhid ini. Setelah kita mempelajari bab pertama, kemudian di dalamnya terdapat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita membaca kandungan bab. Kandungan bab ini maksudnya adalah
ringkasan bab yang ditulis oleh penulis, ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada kandungan bab yang ketiga. Saya ulangi, kandungan bab yang pertama, hikmah. Perhatikan semuanya santri, halaman 4. Perhatikan semuanya santri, halaman 4. Ya. Nah, kandungan bab ini yang pertama, hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari kandungan bab. Kemudian yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini. Ibadah adalah hakikat tauhid. Maksudnya seseorang dikatakan bertauhid apabila dia memurnikan ibadah dia hanya untuk Allah. Apabila dia memaksudkan ibadah dia hanya untuk Allah. Apabila dia mencari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, itu maksudnya ibadah adalah hakikat tauhid. Saya tulis saja biar para santri sekalian bisa mengikuti saya dengan baik sehingga tidak bengong. Sekarang hari Jumat tanggal 16 Al-Muharram 1442 bertepatan dengan tanggal 4 September 2020. Kita mulai pelajaran kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pelajaran kita adalah pelajaran akidah bab yang pertama. Kita mempelajari sekarang kandungan bab. Yang pertama adalah disebutkan oleh penulis di sini tujuan atau hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah mentauhidkan Allah. Hikmah penciptaan jin dan manusia adalah mentauhidkan Allah. Dan arti mentauhidkan Allah sudah kita bahas. Arti mentauhidkan Allah sudah kita bahas, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, memaksudkan ibadah hanya untuk Allah, mencari hanya ridha Allah dalam ibadah. Itu arti tauhid. Yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Maksudnya adalah bahwa seorang yang benar-benar bertauhid, maka ia beribadah hanya kepada Allah
Seorang yang benar-benar bertauhid maka ia beribadah hanya kepada Allah. Itu maksudnya ibadah adalah hakikat tauhid. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang kafir atau musyrik Quraisy. Tauhid inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW melawan orang-orang kafir atau musyrik Quraisy. Abu Jahal diperangi oleh Rasulullah SAW karena tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Abu Lahab diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrik Quraisy diperangi oleh Nabi Muhammad SAW karena tidak bertauhid di dalam ibadah. Ya, tauhid inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, barang siapa yang belum maksimal tauhid ini, maka ia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang belum benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah, belum sempurna tauhidnya. Meskipun dia meyakini Allah Maha Pencipta, meskipun dia meyakini Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ia akan menjawab Allah. Tapi kalau seandainya berdoanya masih kepada jin, minta bantuan kepada jin, minta bantuan kepada berhala, minta bantuan kepada orang mati yang sudah dikubur, maka ini belum bertauhid. Ini belum bertauhid. Meskipun dia meyakini Allah Maha Pencipta. Ya, ini kandungan yang ketiga. Meskipun meyakini Allah Maha Pencipta, maka belum sempurna tauhid. Sampai memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan tidak untuk selain Allah. Ada orang meyakini Allah Maha Pencipta, tapi dia masih memakai jimat. Ada orang meyakini Allah Maha Pengatur, tapi dia masih percaya kepada tukang ramal. Ada orang meyakini Allah Maha Kuasa, tapi dia masih minta atau percaya kepada pawang hujan. Ini tidak bertauhid. Ya, meskipun meyakini Allah Maha Pencipta, maka belum sempurna tauhid sampai memurnikan ibadah hanya kepada Allah, sampai sholat hanya untuk Allah, puasa hanya karena berharap pahala dari Allah, berdoa, minta tolong, minta perlindungan hanya kepada Allah, takut, rasa harap, rasa takut, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, hikmah diutusnya para rasul ialah untuk menyerukan tauhid dan melarang kesyirikan. Ini tugasnya para rasul sama, ya. Tugas
para rasul sama. Tugas para rasul sama, yaitu tauhid, mengajarkan kepada umat manusia tauhid dan mencegah syirik. Ini tugasnya para rasul, mengajarkan kepada umat manusia tauhid dan mencegah syirik. Semuanya sama, dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nuh alaihi salam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya sama, yaitu mengajarkan tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan mencegah manusia dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita pelajari. Yang kelima, pengutusan Rasul telah mencakup seluruh umat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat. Maka dari itu seluruh manusia wajib beribadah, wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan jin, maka seluruh umat manusia bahkan jin wajib mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi Nabi saya Nabi Isa, nggak bisa. Yang dimaksud dengan kandungan bab yang kelima adalah Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan jin. Maka dari itu seluruh umat manusia wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Agama Yahudi tidak boleh mengatakan, oh saya beriman kepada Allah, tapi Nabi saya Nabi Musa, nggak bisa. Kalau sudah diutus Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib beriman kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nasrani mengatakan, saya beriman kepada Allah, tapi Nabi saya Nabi Isa, tidak bisa. Semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh umat manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah poin yang kelima. Saya hapus. Taib yang keenam, bahwa ajaran, lihat semua bukunya, bahwa ajaran atau tuntunan para nabi adalah satu, yaitu tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Ini jelas ya, poin yang keenam jelas bahwa ajarannya para nabi tauhid, yaitu apa itu? Adalah mengajak umat manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya para nabi adalah tauhid, Ya, ini jelas.
Semua nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, masalah besar. Perhatikan, ini penting. Masalah besar maksudnya adalah masalah yang penting. Masalah besar maksudnya adalah masalah yang penting, yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari taghut. Dan inilah pengertian firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Perhatikan baik-baik. Nomor ketujuh ini maksudnya adalah tauhid akan sempurna jika terdapat dua perkara. Tauhid akan sempurna jika terdapat dua perkara. Yang pertama, beribadah kepada Allah, dan yang kedua beribadah ini ya, beribadah kepada Allah. Yang kedua, kufur kepada selain Allah. Ini tauhid yang sempurna, beribadah kepada Allah dan kufur kepada selain Allah. Ini baru tauhidnya sempurna. Kalau seandainya cuma beribadah kepada Allah, sholat untuk Allah, puasa karena memenuhi perintah Allah, berhaji karena memenuhi undangan Allah, berdoa hanya kepada Allah, tetapi dia tidak mengingkari sembahan selain Allah, maka tidak bermanfaat tauhidnya. Dia harus kufur terhadap sembahan selain Allah. Dia harus kufur terhadap Yesus. Dia harus kufur terhadap berhala. Dia harus kufur terhadap patung Buddha Siddhartha Gautama. Dia harus kufur terhadap jimat. Dia harus kufur terhadap sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Ini baru sempurna tauhidnya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, pengertian taghut bersifat umum, meliputi setiap yang diagungkan selain Allah. Taghut adalah semua yang diibadahi atau diagungkan selain Allah. Ini namanya taghut. Taghut adalah semua yang diibadahi atau diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang beribadah kepada jin, meminta bantuan, meminta rezeki, meminta keselamatan kepada jin, maka ini disebut dengan jin tersebut disebut dengan taghut. Kaum Nasrani beribadah kepada Yesus, takut kepada Yesus, berharap kepada Yesus, maka Yesus menurut kaum Nasrani adalah taghut. Kita sebagai seorang muslim menganggapnya taghut, meskipun keyakinan kita Yesus Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi. Tetapi jika diibadahi seperti kaum Nasrani beribadah kepada Nabi Isa, maka ini berarti
dalam pandangan kita perbuatan kaum Nasrani tersebut menjadikan Yesus sebagai tauhid. Ya. Contoh yang lain lagi, orang yang meminta kepada orang yang sudah mati di dalam kubur, meminta keberkahan, meminta rezeki, meminta keselamatan, sembuh dari penyakit kepada orang yang sudah mati, maka orang yang sudah mati tersebut adalah tauhid karena dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita menganggap bahwa orang yang sudah mati tersebut mungkin dia adalah orang yang saleh, wali Allah Subhanahu wa taala, tapi dinamakan tauhid karena disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kesembilan, ketiga ayat muhkamat. Ini perhatikan, ini agak pelik sedikit. Ketiga ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting karena di dalamnya terkandung 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari Quran surat Al-An'am ayat 151 153. Di dalamnya terdapat 10 perintah. Di dalamnya terdapat 10 perintah. Taib. Dari 10 perintah ini, yang paling pertama adalah larangan berbuat syirik. Dan ini adalah tauhid. Dan ini adalah tauhid. Larangan berbuat syirik, dan ini adalah tauhid. Di situ letak pentingnya tauhid. Jadi 10 perintah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama adalah larangan berbuat syirik. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakan wahai Muhammad, wahai kaum Yahudi dan Nasrani, kesini kalian, aku bacakan kepada kalian hal-hal yang diharamkan oleh Allah. 10 perkara. Satu adalah la tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maka di sini letak pentingnya tauhid. Yang paling pertama adalah larangan berbuat syirik, dan ini adalah tauhid. Dan ini menunjukkan wajibnya bertauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan ini menunjukkan wajibnya bertauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian 10 ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah, dimulai dari dengan firman Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula, dan diakhiri dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Serta Allah mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembacaan kitab ini kita juga sudah mempelajari Quran
surat Al-Isra ayat 22 sampai kepada ayat 39. 22 sampai kepada ayat 39. Di dalamnya terdapat 16 atau 18 masalah yang mana diawali dengan larangan berbuat syirik, dan diakhiri dengan larangan berbuat syirik. Ini para ikhwah. Dan ini menunjukkan wajibnya bertauhid. Ini adalah kandungan yang ke-10 surat Al-Isra, dimulai dari ayat 22 sampai 39. Di dalamnya terdapat 18 masalah yang diawali, masalah itu yang diawali dengan larangan berbuat syirik. Larangan berbuat syirik yaitu tauhid, dan diakhiri dengan larangan berbuat syirik, ayat yang ke-39. Dan itu juga tauhid. Ini menunjukkan wajibnya bertauhid. Ini menunjukkan wajibnya bertauhid. Nah, kita ambil yang ke-11. Perhatikan. Jadi seperti ini para santri sekalian, kita mempelajari akidah dari kitab tauhid. Ya, bahwa di setiap bab selalu ada kandungan-kandungan. Setiap bab selalu ada kandungan-kandungan. Kandungan yang ke-12 sekarang. Lihat, perhatikan bukunya. Perlu diingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat akhir hayat beliau. Apa wasiat Rasulullah? Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal adalah tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana dalam Sebelas ya, 11 ya. 11. Wasiat Rasulullah SAW sebelum meninggal adalah tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ingat, nanti kalau ulangan saya tanya, apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal? Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal? Maka jawabannya ini. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal adalah tauhid dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kandungan bab yang ke-12. Perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau. Afwan, salah saya.
Mohon maaf, salah saya. Yang ke-11 ayat dalam surat An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-12 ya. Yang ke-12. Yang ke-11 adalah Quran surat An-Nisa Quran surah An-Nisa di dalamnya terdapat 10 hak. Yang paling pertama adalah tauhid. Hak yang paling pertama adalah tauhid, menunjukkan pentingnya tauhid. Hak yang paling pertama adalah tauhid, menunjukkan wajibnya tauhid. Nah, ini 11. Jadi dibalik ya. Ini 11, ini 12 gitu. Ini 11, 15. Saya terlalu semangat. Jadi kalau ada santri yang ngantuk, ustadznya udah semangat, nanti terbalik. Silahkan yang belum membuka kameranya dibuka. Erwan, Azka, Ahmad Faisal, silahkan dibuka kameranya. Nah, yang ke-13 sekarang, mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Ini disebutkan di dalam hadis Mu'adz. Hak Allah yang wajib dilaksanakan adalah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya, yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya adalah mentauhidkannya dan tidak mensyirikkannya. Dan tidak mensyirikkannya. Hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya adalah mentauhidkannya dan tidak mensyirikkannya. Ini yang dimaksud dengan kandungan bab yang ke-13, mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Nanti dalam penilaian ulangan saya akan tanya, apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya? Apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya? Jawabannya adalah mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya. Mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya. Yang ke-14, mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya apabila mereka melaksanakan haknya terhadap mereka. Hak para hamba adalah tidak disiksa di neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Hak para hamba adalah tidak disiksa di neraka dan dimasukkan ke dalam surga jika mentauhidkan Allah,
jika mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya. Nah, ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, maka hamba tidak disiksa di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang bertauhid. Ya. Yang ke-15. Yang ke-15, bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian para sahabat. Masalah ini tidak diketahui oleh sebagian para sahabat yang mengetahui keutamaan tauhid hanya sebagian sahabat Nabi, ya, hanya sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Artinya yang mengetahui keutamaan tauhid, siapa yang bertauhid tidak akan disiksa di neraka, siapa yang bertauhid akan dimasukkan ke dalam surga, hanya sebagian sahabat Nabi. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, sebagaimana dalil yang sudah kita baca. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, sebagaimana dalil yang sudah kita baca. Yang mengetahui keutamaan tauhid, tidak disiksa di neraka, keutamaan tauhid dimasukkan ke dalam surga, hanya sebagian sahabat Nabi saja. Ya. Baik. Yang ke-16, boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. Maksudnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dilarang memberitahukan tentang keutamaan tauhid kepada manusia oleh Rasulullah SAW untuk sebuah kepentingan. Maslahat itu artinya kepentingan, karena agar manusia tidak meremehkan maksiat. Nanti ada orang mengatakan, nggak apa-apa narkoba sedikit, tidak apa-apa main wanita sedikit, tidak mengapa berjudi mencuri sedikit, yang penting kan kita tauhid. Akhirnya mereka meremehkan maksiat akibat merasa sudah bertauhid. Nah, ini maksudnya yang ke-16, ya, boleh merahasiakan ilmu pengetahuan untuk maslahat. Jadi kalau seandainya santri nanti jadi pengajar, penulis, jadi pengajar, ustadz, boleh untuk menyembunyikan ilmu untuk sebuah kepentingan. Nanti baru diberitahukan. Kalau seandainya sudah waktunya, ya, boleh menyembunyikan ilmu kalau ada kepentingan untuknya. Ini yang ke-16. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, untuk memberitahukan tentang keutamaan tauhid untuk kepentingan agar manusia tidak meremehkan maksiat akibat sudah merasa bertauhid. Yang ke-17, dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim suatu berita yang menggembirakan. Ya, kenapa? Karena dalam hadis Mu'adz, para santri bisa ngecek hadisnya di dalam bab ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada umat manusia, bahwa siapa yang bertauhid
maka tidak akan masuk neraka, pasti masuk surga apapun dosanya. Ya, dia pasti masuk surga. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim suatu berita yang menggembirakannya. Seperti misalkan para santri, nanti kalau sudah ditarik kembali, insyaallah taala pertengahan September kita tarik insyaallah para santri sekalian. Kemudian para santri menghafal Quran. Boleh memberitahukan, alhamdulillah kepada orang tua, saya sudah 1 juz, saya sudah 2 juz. Boleh memberitahukan kabar gembira. Boleh memberitahukan kabar gembira kepada memberitahukan kabar gembira kepada orang lain. Nah, boleh. Yang ke-18, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir terhadap terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Apa maksudnya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabal memberitahukan kabar gembira kepada seluruh sahabat tentang tauhid? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memberitahukan kabar gembira kepada para sahabat? Karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memberitahukan keutamaan tauhid, dikhawatirkan orang-orang meremehkan maksiat. Dikhawatirkan orang-orang, sebab Rasulullah SAW melarang memberitahukan keutamaan tauhid, dikhawatirkan orang-orang bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Dan akhirnya meremehkan maksiat. Wah, kata dia, wah tidak mengapa nggak sholat, yang penting kan bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak mengapa tidak puasa, yang penting kan bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini makanya sebab Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal memberitahukan keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid adalah siapa yang beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, maka berarti dia tidak disiksa di neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya, tidak disiksa di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW khawatir orang-orang bersandar kepada luasnya rahmat Allah dan akhirnya meremehkan maksiat. Yang ke-19, intinya kalau tidak tahu maka disyariatkan untuk mengucapkan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah,
Kalau tidak tahu disyariatkan untuk mengucapkan Allahu a'lam. Ini yang ke-19. Yang ke-20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang yang tertentu tanpa yang lain. Ya, boleh memilih murid. Jadi disampaikan ilmu kepada semua orang boleh, karena mungkin yang ini cocok, yang ini tidak cocok, ya boleh. Yang ke-21, kerendahan hati Rasulullah SAW karena ketika menunggang keledai beliau mau memboncengkan orang lain di belakangnya. Ini maksudnya sifat rendah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu kita contoh sifat rendah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau membonceng sahabatnya di atas keledai. Sifat rendah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 22, boleh memboncengkan seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Ini kalau naik onta, naik kuda, naik keledai, maka boleh boncengan. Asalkan kendaraannya kuat. Asalkan kendaraannya kuat, boleh boncengan asalkan kendaraannya kuat. Yang ke-23, keutamaan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal keutamaannya adalah dibonceng oleh Rasulullah. Bonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan keutamaan Mu'adz. Keutamaan Mu'adz. Ya. Jarang sahabat Nabi yang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tulisan saya tidak jelas, maka lihat di meeting grup chat ya, karena admin sudah menuliskannya, jazakallahu khairan. 24, bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. Tauhid syarat sah beramal ibadah. Kalau ada orang kafir berkurban, tidak sah tauhidnya, tidak sah kurbannya, karena dia tidak bertauhid. Kalau ada orang kafir bersedekah, tidak sah sedekahnya, karena dia tidak bertauhid. Kalau ada orang kafir bangun masjid, tidak sah sedekah masjidnya. Ya, meskipun masjidnya boleh dipakai, tetapi amalannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid. Tauhid syarat sah beramal ibadah. Alhamdulillah selesai pembacaan kandungan bab yang pertama. Insyaallah taala kita pada Jumat yang akan datang ulangan. Ya, ulangan. Dari mulai pendahuluan sampai bab pertama habis. Dari mulai pendahuluan sampai bab yang pertama habis. Saya mohon maaf waktunya agak diambil, waktu istirahatnya hampir 10 menit. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kalau seandainya ada yang tidak jelas tulisannya, sudah dituliskan di grup meeting chat, coba dilihat ya, coba dilihat. Dan para santri sekalian berdoa kepada Allah agar benar-benar di akhir September kita sudah menarik para santri ke pesantren ya. Jadi kalau seandainya nanti ada pengumuman, mungkin para santri harus isolasi mandiri dulu di rumah. Para santri harus isolasi dulu mandiri di rumah selama 2 pekan, tidak boleh kemana-mana.
Baru nanti dilakukan tes apakah kena virus atau tidak, ada penyakit di tubuhnya atau tidak. Kalau sudah oke, baru boleh ditarik ke pesantren. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan semoga semoga kita senantiasa sehat selalu. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.